Dalam sejarah Cina kuno mencatat bagaimana dinasti Qin dengan Kaisar Qin Shi Huangdi sanggup menyatukan seluruh daratan Cina kuno di bawah satu nama setelah melalui periode yang dipenuhi oleh pertumpahan darah dan juga perpecahan. Periode yang kerap dikenal sebagai periode berperang atau Warring State Period yang memecah daratan Cina menjadi banyak negara dan saling berperang satu dengan lainnya demi dapat menguasai wilayah yang jauh lebih luas. Namun sebelum memasuki periode berperang, daratan Cina kuno terlebih dahulu menyaksikan periode musim semi dan musim gugur, di mana periode tersebut berjalan tepat ketika daratan Cina berada pada periode dinasti Zhou yang berjalan selama 800 tahun lamanya. Dinasti Zhou sendiri merupakan sebuah dinasti yang lahir setelah berhasil menggulingkan dinasti Shang pada periode sebelumnya. Dinasti ini sendiri dikenal sebagai periode awal perkembangan sistem politik, budaya, dan juga filosofi yang menjadi dasar peradaban Tiongkok. Lantas bagaimana dinasti ini berasal? Bagaimana dinasti ini sanggup menggulingkan dinasti sebelumnya? Bagaimana periode dinasti Zhou bisa terpecah menjadi barat dan timur? Bagaimana masa keemasannya? Serta bagaimana masa-masa sulit terjadi selama dinasti ini berdiri? Dan bagaimana pada akhirnya dinasti ini harus runtuh setelah berdirinya dinasti Qin dengan Kaisar Agung Qin Shi Huangdi? Dinasti Zhou merupakan salah satu dinasti tertua dan dinasti yang paling signifikan dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Zhou sendiri dikenal sebagai masa peralihan penting dalam peradaban Cina kuno, di mana dinasti Zhou menggantikan dinasti Shang yang memperkenalkan sistem politik, sosial, serta budaya yang berpengaruh hingga dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Shang sendiri adalah salah satu dinasti paling awal dalam sejarah Tiongkok dan dikenal sebagai dinasti pertama dengan bukti arkeologis yang sangat kuat. Dinasti ini dikenal memainkan peran penting dalam konteks perkembangan peradaban Tiongkok, terutama dalam hal budaya, teknologi, dan juga organisasi politik. Dengan ibu kota Yin yang menjadi pusat politik, ekonomi, dan juga budaya, serta berada di sepanjang Sungai Kuning, menjadikan dinasti Shang sebagai salah satu dinasti yang kuat dan juga berpengaruh. Dinasti Shang adalah dinasti pertama yang menciptakan bentuk awal tulisan Tionghoa yang dikenal sebagai tulisan piktograf. Bukti utama dari fakta ini adalah ditemukannya tulang ramalan yang berisikan manuskrip berisi catatan tentang penggunaan bahasa untuk ramalan dan pencatatan peristiwa penting. Masyarakat dinasti Shang terbagi dalam beberapa lapisan meliputi bangsawan, rakyat biasa, dan juga budak, di mana kehidupan keagamaan sangat penting dalam sendi kehidupan mereka. Mereka juga terbiasa melakukan pemujaan terhadap para leluhur dan dewa-dewa seperti Shangdi, dewa tertinggi dalam kepercayaan mereka. Meskipun menanamkan sendi-sendi kehidupan dan serangkaian pencapaian di sepanjang berdirinya dinasti Shang, namun kemunduran periode dinasti Shang dan keruntuhannya tak terelakkan lagi dan terjadi sekitar abad ke-11 sebelum Masehi yang ditandai oleh sejumlah faktor internal dan juga eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor seperti korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan, penindasan terhadap rakyat, konflik internal, invasi, dan tekanan eksternal hingga memuncak pada pertempuran Muye, di mana dalam pertempuran tersebut mempertemukan pasukan dinasti Shang dengan pasukan dinasti Zhou yang dulunya merupakan salah satu negara bawahan dinasti Shang. Dalam pertempuran Muye yang terjadi sekitar tahun 1046 sebelum Masehi menjadi puncak keruntuhan dinasti Shang, di mana pasukan Zhou yang dipimpin oleh Raja Wu menyerang pasukan Shang dalam pertempuran ini. Pasukan Zhou lebih termotivasi dan didukung oleh para sekutu dari kelompok-kelompok yang memberontak terhadap dinasti Shang. Meskipun pasukan dinasti Shang memiliki jumlah yang lebih besar, akan tetapi banyak pasukan yang tidak loyal dan bahkan membelot ke pihak Zhou. Setelah kekalahan di pertempuran Muye, raja terakhir dari dinasti Shang melarikan diri ke istananya serta membakar dirinya sendiri hidup-hidup dan menandai akhir dari dinasti ini. Zhou pun kemudian mendirikan dinasti Zhou dan menggantikan dinasti Shang sebagai kekuatan dominan di Tiongkok kuno. Sebelum berdiri menjadi dinasti yang berpengaruh, dinasti Zhou berasal dari wilayah barat Tiongkok kuno yang sekarang dikenal sebagai provinsi Shanxi dan juga Gansu. Pada awal mulanya, mereka adalah kelompok suku semi-nomadik yang berkembang menjadi komunitas pertanian yang sangat kuat. Suku Zhou sendiri tinggal di lembah Sungai Wei, sebuah wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam sehingga memungkinkan mereka berkembang secara ekonomi dan juga militer. Pemimpin awal mereka adalah Raja Wen, seorang raja yang mempersiapkan pondasi kekuatan bangsa Zhou melalui strategi diplomasi dan juga aliansi. Meskipun ia tidak secara langsung menggulingkan dinasti Shang, ia dikenal sebagai seorang pemimpin visioner yang mampu mengkonsolidasikan kekuasaan bangsa Zhou. Di bawah pemerintahan Raja Wen, Zhou menjelma menjadi sebuah kekuatan yang besar dikarenakan beberapa faktor, seperti memperkenalkan nilai-nilai moral dan tata kelola yang lebih adil dibandingkan dinasti Shang, memperluas wilayah mereka dan memperkuat angkatan bersenjatanya, hingga mempopulerkan konsep mandat surga
yaitu sebuah gagasan bahwa kekuasaan sang raja diberikan oleh kehendak surga. Dan konsep serta ide ini menjadi dasar legitimasi untuk menggulingkan dinasti Shang di kemudian hari. Semeninggal Raja Wen, putranya yaitu Raja Wu menggantikan posisinya sebagai seorang raja dan akhirnya menggulingkan dinasti Shang dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Muye pada sekitar tahun 1046 sebelum Masehi. Raja Wu dari Zhou memimpin pasukan Zhou dalam sebuah pemberontakan melawan dinasti Shang yang dipimpin oleh Raja Dixin. Setelah mengalahkan pasukan Shang di Pertempuran Muye, Zhou menggulingkan dinasti Shang dan mendirikan dinasti Zhou dengan ibu kota baru di Xianyang. Zhou pun mendirikan kerajaan dengan prinsip dasar bahwa mereka mendapatkan mandat langit untuk memerintah yang menjadi ide sentral dalam politik Tiongkok selama ribuan tahun. Mandat langit menyatakan bahwa hanya penguasa yang adil dan bijaksana yang berhak memerintah, dan jika seorang penguasa berbuat buruk, maka langit akan mencabut mandat tersebut dan memberikan kekuasaan kepada penguasa yang lebih baik. Dalam perkembangannya, dinasti Zhou terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Setelah berdirinya dinasti Zhou, Raja Wu dan penerusnya memperkenalkan berbagai sistem dalam struktur pemerintahannya dan menjadi ciri khas pemerintahan dinasti Zhou. Pemerintahan dinasti Zhou Barat sangat dipengaruhi oleh sistem feodal. Raja Zhou sebagai penguasa tertinggi membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa negara bagian yang lebih kecil yang masing-masing diberikan kepada anggota-anggota keluarga kerajaan atau bangsawan sebagai vasal. Setiap vasal bertanggung jawab untuk mengelola wilayah mereka sendiri dan membayar upeti kepada raja sebagai bentuk kesetiaan. Sistem ini sendiri merupakan struktur hierarkis di mana raja berada di puncak, diikuti oleh hukum dan administrasi yang berbasis pada hubungan personal antara raja dan juga para vasalnya. Keberhasilan dinasti Zhou Barat sangat bergantung pada hubungan yang kuat antara raja dan para penguasa lokal. Raja Zhou sendiri memerintah berdasarkan prinsip mandat langit, namun agar dapat mempertahankan mandat ini, seorang raja harus menunjukkan perilaku yang baik, adil, dan juga bijaksana. Jika raja gagal dalam tugasnya, atau jika ia menjadi tiran, atau tidak mengurus negara dengan bijaksana, maka mandat tersebut akan dicabut oleh langit dan penguasa baru yang lebih baik pun akan segera muncul. Zhou Barat sendiri sangat menekankan keadilan sosial, moralitas, dan juga etika yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berkembang dalam budaya Tiongkok. Agama juga memainkan peranan penting dalam pemerintahan dinasti Zhou, di mana Raja Zhou tidak hanya bertindak sebagai penguasa duniawi saja, akan tetapi juga sebagai pemimpin agama, dan mereka seringkali mengadakan upacara-upacara besar untuk menghormati dewa-dewa dan para leluhur, dan mereka juga mencari petunjuk dari dunia spiritual untuk memastikan keberlanjutan dan juga kemakmuran kerajaan. Ritual pemujaan kepada dewa-dewa langit dan leluhur adalah aspek integral dalam pemerintahan Zhou Barat. Raja bertindak sebagai perantara antara manusia dan juga dewa, memimpin upacara pemakaman dan pengorbanan untuk memastikan keseimbangan dan juga harmoni di dunia ini. Pada masa awal dinasti Zhou Barat, kerajaan ini mengalami serangkaian puncak kejayaan, di mana setelah berhasil mengalahkan dinasti Shang, dinasti Zhou pun melanjutkan untuk memperluas wilayah mereka, menaklukkan suku-suku tetangga, dan menata kembali sistem pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Raja Wu dan penerusnya, dinasti Zhou Barat berhasil menyatukan hampir seluruh Tiongkok bagian utara dan mengakhiri era konflik antar suku yang panjang. Pemerintahan pusat yang jauh terorganisir didukung oleh sistem feodal yang efisien, memungkinkan Zhou untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta sosial. Dinasti Zhou Barat juga menyaksikan perkembangan budaya yang begitu pesat, terutama dalam seni, literatur, dan juga teknologi, di mana pada masa ini, filsafat Tiongkok mulai berkembang dengan beberapa tokoh penting seperti Confucius atau Kongfuzi atau Kongzi yang kelak akan melahirkan Konfusianisme yang berakar pada tradisi Zhou dalam hal etika dan juga moralitas. Teknologi pertanian pun berkembang pesat pada periode Zhou Barat dengan teknik irigasi yang lebih canggih yang meningkatkan hasil pertanian dan mendukung populasi yang jauh lebih besar. Teknologi metalurgi juga mengalami kemajuan, termasuk pembuatan senjata perunggu yang membuat Zhou Barat menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh. Namun, meskipun Zhou Barat mengalami kejayaan di awal masa pemerintahannya, beberapa faktor menyebabkan kemunduran dan akhirnya keruntuhannya pada sekitar tahun 771 sebelum Masehi. Meskipun dianggap sebagai sebuah sistem yang sangat stabil, sistem feodal menjadi sebuah mimpi buruk bagi dinasti Zhou Barat. Para vasal yang mengelola wilayah yang luas seringkali menjadi semakin kuat dan jauh lebih independen, dan mereka mulai menuntut lebih banyak kebebasan dari penguasa pusat yang menyebabkan ketegangan antara raja dan juga para bangsawan. Vasal-vasal Zhou, terutama yang jauh dari ibu kota, semakin melawan kekuasaan pusat, dan bahkan beberapa dari mereka mencoba untuk memberontak.
Serangkaian kemunduran tersebut semakin memburuk setelah kematian Raja You atau raja terakhir dari Zhou Barat yang terkenal karena ketidakbijaksanaannya dan kegemarannya terhadap budaya pesta fora dan juga foya-foya, dan bahkan terlibat dalam kisah tragis di mana ia melibatkan dirinya dalam sebuah perselingkuhan dengan seorang selir yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan moral dan juga politik. Pada akhir periode Zhou Barat, kerajaan Zhou menghadapi ancaman serius dari suku-suku barbar seperti suku Xiang dan juga suku Di dan suku-suku nomaden yang berasal dari kawasan utara. Serangkaian invasi ini segera melemahkan wilayah-wilayah perbatasan Zhou dan Raja Pusat mulai kehilangan kendali atas sebagian besar wilayahnya. Pada sekitar tahun 771 sebelum Masehi, suatu serangan besar dari bangsa barbar dan pemberontakan para bangsawan menyebabkan jatuhnya ibu kota Zhou Barat di Xianyang dan menyebabkan penghancuran ibu kota. Terbunuhnya Raja You serta banyak dari anggota keluarga kerajaan dibunuh dalam peristiwa tersebut. Dengan keruntuhan ibu kota, Zhou Barat secara efektif berakhir dan dinasti Zhou beralih ke fase Zhou Timur, di mana ibu kotanya segera dipindahkan ke Luoyi yang menandai awal periode Zhou Timur. Pemindahan ibu kota ke Luoyang menandai awal Zhou Timur dengan Raja Ping sebagai raja pertama pada periode ini. Dengan ibu kota baru, Zhou Timur tetap mengklaim otoritas sebagai pemimpin tertinggi di Tiongkok. Meskipun mengklaim sebagai otoritas tertinggi, pengaruhnya segera menurun dan Raja Zhou mulai kehilangan kendali langsung atas sebagian besar wilayahnya. Meskipun menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhan dinasti Zhou Barat, nyatanya sistem pemerintahan Zhou Timur masih didasarkan pada sistem feodalisme, di mana Raja Zhou memberikan tanah kepada bangsawan sebagai imbalan atas kesetiaan dan juga dukungan militer. Kesalahan yang pernah dilakukan Zhou Barat kembali terulang pada periode Zhou Timur, di mana banyak bangsawan menjadi terlalu kuat dan sering bertindak independen dari otoritas Raja Zhou sendiri. Akibatnya kekuasaan Zhou Timur menjadi semakin simbolis karena raja hanya menguasai wilayah kecil di sekitar Luoyang. Kekuatan politik dan militer dinasti Zhou Timur lebih banyak dipegang oleh bangsawan feodal atau negara-negara bagian yang sebelumnya tunduk pada Zhou. Negara-negara feodal seperti Qi, Jin, Chu, Qin, dan Song mulai tumbuh menjadi kekuatan yang jauh lebih independen dan seringkali menyaingi Raja Zhou, di mana peristiwa ini mengarah pada subperiode dinasti Zhou Timur dengan nama periode gugur dan musim semi. Negara-negara seperti Qi, Jin, Chu, dan juga Qin memulai ekspansi wilayah mereka dan mengurangi otoritas pusat Zhou serta menyulut perang saudara di seluruh daratan Tiongkok. Negara-negara feodal tersebut mulai mencari dominasi dengan membentuk aliansi atau mengambil alih peran sebagai hegemon atau seorang pemimpin militer atau politik sementara. Periode ini juga menyaksikan bagaimana inovasi dalam senjata, teknik pertanian, dan sistem administrasi berkembang dengan kecepatan yang memilukan. Sebab perkembangan teknologi ini justru membantu negara-negara bagian untuk saling berperang dan juga bersaing satu dengan yang lainnya. Meskipun masa ini dipenuhi dengan berbagai konflik, namun masa ini juga menjadi awal dari perkembangan intelektual besar di Tiongkok, termasuk munculnya pemikiran-pemikiran awal yang kelak berkembang menjadi Konfusianisme dan juga Taoisme. Masa transisi ini juga membawa Tiongkok menuju periode yang lebih terfragmentasi, tetapi juga kaya akan perkembangan budaya dan juga teknologi. Meskipun konflik terus meningkat, era ini membangun fondasi untuk kemunculan 100 aliran pemikiran dan inovasi lainnya yang kelak menjadi ciri khas peradaban Tiongkok klasik. Periode musim semi dan musim gugur adalah fase pertama dari dinasti Zhou Timur yang terjadi dari tahun 770 sebelum Masehi hingga tahun 476 sebelum Masehi. Era ini dinamai dari catatan sejarah yang dikenal sebagai Chunxiu atau catatan musim semi dan juga musim gugur yang disusun oleh Kongfuzi, seorang filsuf yang kelak akan memperkenalkan Konfusianisme pada budaya Cina kuno. Periode ini sendiri ditandai dengan melemahnya kekuasaan Zhou Timur yang bertransformasi menjadi semakin simbolis karena raja hanya menguasai wilayah kecil di sekitar Luoyang. Kekuatan politik dan juga militer dinasti Zhou Timur lebih banyak dipegang oleh bangsawan feodal atau negara-negara bagian yang sebelumnya tunduk pada kekaisaran Zhou di timur. Negara-negara feodal seperti Qi, Jin, Chu, dan Qin serta Song mulai tumbuh menjadi kekuatan yang jauh lebih independen dan seringkali menyaingi Raja Zhou Timur. Negara-negara tersebut memulai ekspansi wilayah mereka, mengurangi otoritas pusat Zhou, serta menyulut perang saudara di seluruh daratan Tiongkok. Negara-negara feodal pun mulai mencari dominasi dengan membentuk aliansi atau mengambil peran sebagai hegemon atau seorang pemimpin militer atau politik sementara. Dalam sejarah Cina kuno, terdapat 5 hegemon yang dianggap sebagai pemimpin terkuat selama periode musim semi dan juga musim gugur. Pertama, Adipati Huan dari Qi, yaitu hegemon pertama yang diakui secara luas dan memerintah senegara Qi serta memimpin negara-negara feodal melawan ancaman eksternal seperti invasi suku Rong dan juga suku Di.
Adipati Huan banyak berkontribusi khususnya dalam konteks mengorganisir pertemuan aliansi feodal dan menetapkan aturan yang menjaga kestabilan politik dan mendukung Raja Zhou serta memperkuat simbol otoritas kerajaan. Kedua, ada Raja Zhuang dari Chu, di mana Raja Zhuang memimpin negara Chu di Tiongkok Selatan. Meskipun Chu sering dianggap sebagai negara luar oleh negara-negara Zhou lainnya, namun Raja Zhuang berhasil mengklaim status hegemon melalui kemenangan militer dan juga diplomasi. Kontribusi nyata Raja Zhuang diantaranya mampu memperluas pengaruh negara Chu ke wilayah utara, serta mampu menetapkan dominasi di Tiongkok Selatan dan menciptakan kestabilan di wilayah perbatasan. Ketiga, ada Adipati Wen dari Jin, di mana Adipati Wen dikenal karena memimpin negara Jin dan dikenal karena strategi militernya yang sangat gemilang. Ia menjadi hegemon setelah kemenangan di pertempuran Chengpu melawan negara Chu. Kontribusi nyata Adipati Wen adalah membantu Raja Zhou melawan ancaman domestik dan juga eksternal, serta memperkuat negara Jin sebagai kekuatan dominan di Tiongkok Utara. Lalu, terdapat Raja Heiyu dari Wu, di mana Raja Heiyu memimpin negara Wu di wilayah Tiongkok Timur dan menjadi hegemon setelah mengalahkan negara Chu dalam beberapa pertempuran penting. Kontribusi nyata dari Raja Heiyu antara lain memperkuat Angkatan Laut Wu dan menjadi kekuatan baru dalam geopolitik Tiongkok, serta memimpin aliansi untuk melawan ancaman dari Chu dan negara-negara tetangga lainnya. Dan yang terakhir adalah Adipati Mu yang memperkuat wilayah Qin di Tiongkok Barat dan memainkan peran penting dalam mempertahankan keamanan di perbatasan. Kontribusi nyata Adipati Mu antara lain mampu mengembangkan kekuatan militer negara Qin serta memperluas pengaruh Qin yang nantinya menjadi dasar berdirinya dinasti Qin. Meskipun dianggap sebagai penstabil kekuatan dinasti Zhou Timur, nyatanya para hegemon justru berkonflik satu dengan yang lainnya dan seringkali memicu perang saudara di negara bagian. Dan hal tersebut pun menimbulkan fragmentasi yang jauh lebih luas dalam tubuh dinasti Zhou Timur. Negara-negara bagian besar seperti Jin mulai terpecah menjadi negara-negara kecil seperti Zhou, Wei, dan juga Han. Negara-negara lain seperti Qin, Chu, dan juga Qi mulai mempersiapkan diri untuk periode dominasi militer yang jauh lebih besar di periode selanjutnya. Sistem feodal pun berangsur-angsur mulai digantikan oleh pemerintahan terpusat di negara-negara bagian yang lebih besar dan juga kuat. Periode ini pun diakhiri pada tahun 476 sebelum Masehi ketika periode negara berperang dimulai, sebuah era yang lebih keras dan penuh dengan konflik militer besar. Meskipun dikenal sebagai periode yang dipenuhi perpecahan, namun periode ini juga sering disebut sebagai awal zaman 100 aliran pemikiran, sebuah gerakan dan pemikiran yang mencerminkan upaya untuk mengatasi kekacauan pada periode tersebut. Dan dari gerakan ini jugalah lahir pemikiran-pemikiran filsafat seperti Konfusianisme yang diajarkan oleh Kongfuzi, yaitu sebuah pemikiran yang menekankan moralitas, etika dan juga harmoni sosial, serta pandangan Taoisme yang dipopulerkan oleh Laozi, di mana pandangan ini menekankan keselarasan dengan alam dan juga prinsip Wu Wei atau tanpa usaha yang berlebihan. Setelah berakhirnya periode musim semi dan juga musim gugur, menandai daratan Cina kuno memasuki subperiode baru, yaitu periode negara berperang atau Warring State Period yang terjadi pada sekitar tahun 476 sebelum Masehi. Periode negara-negara berperang adalah sebuah fase akhir era dinasti Zhou Timur dan berlangsung dari tahun 475 sebelum Masehi hingga berakhir pada tahun 221 sebelum Masehi. Periode ini adalah masa yang dipenuhi dengan konflik, intrik politik, dan transformasi sosial di mana berbagai negara berusaha untuk menguasai seluruh Tiongkok. Meskipun ditandai oleh perang yang tak berkesudahan, era ini juga menyaksikan perkembangan budaya, filsafat, dan juga teknologi yang jauh signifikan yang pada akhirnya membentuk fondasi bagi Tiongkok kuno. Periode-periode negara-negara berperang merupakan kelanjutan dari periode musim semi dan juga musim gugur ketika otoritas dinasti Zhou mulai melemah. Raja Zhou hanya menjadi penguasa nominal, sementara kekuasaan sebenarnya berada di tangan para penguasa negara bagian. Pada periode ini juga menandai transisi dari sistem feodal ke pemerintahan yang terpusat. Penguasa negara mulai mengkonsolidasikan kekuatan serta mengurangi kekuatan bangsawan-bangsawan lokal. Banyak negara yang mengadopsi meristokrasi memanfaatkan kemampuan para menteri berbakat untuk menjalankan pemerintahan dan juga strategi militer. Pada awal periode negara-negara berperang, negara-negara kecil mulai menghilang atau berhasil ditaklukkan serta meninggalkan beberapa negara besar yang bersaing untuk supremasi. Terdapat 7 negara yang saling bersaing demi satu tujuan, menguasai seluruh daratan Tiongkok di bawah nama mereka. 7 negara tersebut adalah negara Qin di barat, negara Chu di selatan, negara Qi di timur laut, negara Yan di utara, negara Han di Tiongkok tengah, negara Zhou di utara, serta negara Wei. Ketujuh negara tersebut saling berperang seperti yang terjadi pada sekitar tahun 356 sebelum Masehi, di mana negara Qin dan Wei terlibat dalam peperangan.
Negara Qin yang berada di bawah pemerintahan Xiao dari Qin memulai reformasi besar-besaran bersama kanselirnya yang terkenal, yaitu Sangyang. Reformasi Sangyang yang terjadi pada abad keempat sebelum Masehi memperkuat kekuatan militer dan juga ekonomi Qin, serta menjadikan negara itu lebih agresif dalam upaya ekspansi wilayah. Sangyang mewajibkan negara Qin memiliki militer yang lebih efisien dan sistem penghargaan berbasis meristokrasi yang meningkatkan kualitas pasukan Qin secara signifikan. Sementara itu negara Wei di kala tersebut adalah salah satu kekuatan utama di Tiongkok dengan wilayah yang strategis di sekitar Sungai Kuning. Qin sendiri ingin menaklukkan wilayah penting yang dikuasai oleh Wei, yaitu kota Anyi dan daerah sekitarnya untuk memperluas pengaruhnya di dataran tengah, dan wilayah ini juga penting secara strategis untuk pertahanan dan juga kontrol sumber daya. Kedua negara ini pun berperang dengan hasil negara Qin berhasil mengalahkan negara Wei dalam pertempuran besar dan merebut wilayah yang strategis. Kemenangan ini pun menjadi titik awal dominasi negara Qin dalam periode negara berperang, dan negara Wei kehilangan banyak kekuatan dan mulai mundur dari posisi dominannya di wilayah Tiongkok kuno. Selain melawan negara Qin, negara Wei juga terlibat dalam perang dengan negara Qi pada sekitar tahun 354 sebelum Masehi yang lebih dikenal sebagai pertempuran Guling. Sebuah perang yang mencerminkan strategi militer yang canggih pada masa tersebut. Negara Wei adalah salah satu negara terkuat pada periode itu, dikenal karena kekuatan militernya. Namun ambisinya untuk memperluas wilayahnya seringkali membawa konflik dengan negara-negara tetangganya, seperti negara Zhou, salah satu tetangga negara Wei yang menjadi sasaran serangannya. Pada tahun 354 sebelum Masehi, pasukan Wei yang dipimpin oleh Pang Juan mengepung ibu kota negara Zhou di Handan. Negara Zhou pun segera meminta bantuan dari negara Qi yang saat itu dipimpin oleh jenderal terkenal, yaitu Sun Bin, seorang keturunan dari Sun Tzu, penulis The Art of War. Sun Bin menggunakan strategi militer yang brilian yang dikenal sebagai menyerang musuh untuk menyelamatkan sekutu, di mana strategi ini melibatkan strategi pengalihan perhatian musuh, melemahkan musuh melalui serangan psikologis, serta serangan dadakan di mana serangan tersebut terjadi di Guiling. Ketika pasukan negara Wei yang telah mengalami serangkaian serangan melalui strategi Jenderal Sun Bin memilih untuk menarik diri dari Zhou, dan ketika dalam perjalanan mundur ke wilayah Wei, mereka diserang secara mendadak dan mengakibatkan kehilangan besar dalam negara Wei. Kemenangan di Guiling segera memperkuat posisi negara Qi sebagai salah satu negara utama selama periode negara-negara berperang. Jenderal Sun Bin pun segera dikenal sebagai seorang ahli strategi militer yang hebat, dan reputasinya pun semakin meningkat setelah pertempuran ini. Selanjutnya adalah Perang Changping yang melibatkan perang antara negara Qin dan negara Zhou yang terjadi sekitar tahun 260 sebelum Masehi. Perang ini sendiri disebabkan oleh sengketa wilayah antara negara Zhou dengan negara sahabatnya, yaitu negara Han, yang membuka celah bagi negara Qin untuk masuk ke negara ini. Segera setelahnya, negara Qin mulai menginvasi wilayah strategis, dan karena invasi tersebut, negara Zhou segera memutuskan untuk melawan guna mempertahankan posisi geopolitiknya. Negara Qin memulai pertempuran dengan strategi tipu daya, di mana mereka berpura-pura tidak memiliki kekuatan yang besar untuk memancing negara Zhou mengirim pasukan yang lebih besar. Zhou pun segera mengirim Jenderal Lian Po yang terkenal dengan taktik defensifnya. Namun, akibat tekanan politik, Jenderal Lian Po digantikan oleh jenderal muda, yaitu Zhao Kuo. Zhao Kuo mengubah taktik menjadi lebih agresif, di mana taktik Zhao Kuo justru berubah malapetaka karena taktik tersebut justru dimanfaatkan pasukan Qin dan memaksa pasukan Zhao untuk terjebak dalam perangkap pengepungan yang dirancang oleh jenderal Qin, yaitu Jenderal Bai He. Meskipun dengan jumlah yang begitu masif, mencapai 400.000 pasukan, Zhao yang terkepung tidak bisa kemana-mana memilih untuk menyerah. Namun kebijakan negara Qin yang tidak kenal ampun segera mengeksekusi hampir seluruh pasukan Zhao, yang menyerah dan menjadikan tragedi ini sebagai salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah militer. Kemenangan ini pun segera mengukuhkan dominasi Qin di wilayah utara dan membawa mereka selangkah lebih dekat menuju penyatuan Tiongkok pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi di bawah dinasti Qin. Meskipun menelan kekalahan, perang antara negara Qin dan Zhou belum berakhir, di mana mereka kembali terlibat dalam Perang Handan yang terjadi pada tahun 257 sebelum Masehi. Negara Qin yang terkenal agresif dan ekspansionis pada perkembangan invasinya ke negara Zhou telah mengepung ibu kota Zhou, yaitu Handan, selama hampir 2 tahun lamanya. Negara Qin mengerahkan pasukan besar di bawah komando Jenderal Wang Ling yang mengepung kota Handan dengan harapan memaksa Zhou untuk menyerah melalui kelaparan dan juga kelelahan. Negara Zhou yang berada dalam situasi kritis menghadapi kekurangan pasokan makanan, kekurangan pasukan, dan tekanan besar dari pengepungan negara Qin. Raja Zhou kala itu, yaitu Raja Xiao Cheng, meminta bantuan dari negara Wei dan juga negara Chu untuk melawan agresi negara Qin. Zhao yang berhasil mengirimkan utusan ke negara Wei dan juga Chu untuk meminta bantuan, dan segera setelahnya,
Negara Wei mengirim pasukan di bawah Jenderal Pang Nuan, sementara negara Chu juga mengirim bala bantuan besar dan pasukan gabungan ini pun segera melancarkan serangan terhadap pasukan Qin di luar Handan. Setelah serangan gabungan tersebut oleh negara Zhou dan juga Wei serta Chu, pasukan Qin pun segera mengalami kekalahan telak. Strategi koalisi yang memanfaatkan medan lokal serta tekanan berulang kali berhasil memaksa pasukan Qin untuk mundur dari wilayah Handan, dan kekalahan ini pun menunda ekspansi Qin di wilayah tersebut. Kekalahan Qin menyelamatkan negara Zhou dari kehancuran langsung, meskipun kondisi mereka tetap lemah setelah berperang. Perang ini pun menunjukkan efektivitas kerjasama antar negara dalam menghadapi agresi negara Qin, meskipun koalisi semacam ini jarang bertahan lama karena persaingan internal masing-masing. Setelah kekalahan dalam Perang Handan melawan aliansi negara Wei, negara Chu dan juga negara Zhou, negara Qin mengalami beberapa kemunduran sementara. Namun, negara Qin mampu bangkit kembali karena reformasi internal yang kuat dan strategi politik yang lebih agresif. Mereka memperkuat struktur pemerintahan mereka dengan melanjutkan reformasi yang telah dirintis oleh Sang Yang pada abad sebelumnya. Mereka segera meningkatkan pelatihan pasukan dan memperkenalkan peralatan perang yang lebih canggih, dan strategi militer Jin juga semakin terfokus pada eksploitasi kelemahan musuh. Negara Jin sendiri mengadopsi strategi diplomasi untuk memecah aliansi-aliansi antar negara-negara lawan, seperti menawarkan perjanjian, aliansi atau ancaman untuk melemahkan koordinasi antara negara Zhou, Wei, dan juga Chu. Dalam menjalankan strateginya, negara Qin juga menggunakan agen rahasia untuk menghasut perpecahan di antara negara-negara musuh dan memanfaatkan konflik internal di dalam negara Zhou dan juga Wei untuk melemahkan mereka dari dalam. Meskipun sempat terhenti sementara, negara Qin melanjutkan ekspansinya dalam beberapa dekade berikutnya dan berhasil mengalahkan negara-negara Tiongkok kuno satu demi satu. Seperti negara Qin yang berhasil mengalahkan Han pada sekitar tahun 230 sebelum Masehi. Selanjutnya negara Zhou yang jatuh ke negara Qin pada sekitar tahun 228 sebelum Masehi. Negara Qin mengalahkan negara Wei pada sekitar tahun 225 sebelum Masehi. Negara Qin menaklukkan negara Chu pada sekitar tahun 223 sebelum Masehi. Negara Yan dan juga negara Dai menyerah kepada negara Qin pada sekitar tahun 222 sebelum Masehi, dan negara Qin yang menaklukkan negara Qi sebagai negara terakhir yang bertahan pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan Raja Zheng yang kemudian menjadi Kaisar Qin Shi Huangdi, negara Qin menyelesaikan penyatuan Tiongkoknya pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi dan berdiri menjadi dinasti Qin yang menyatukan Tiongkok di bawah satu nama. Dinasti Zhou Timur adalah fase terakhir dari dinasti Zhou yang dimulai setelah ibu kota Zhou dipindahkan dari Xi'an ke Luoyang akibat serangan suku barbar Huanrong pada sekitar tahun 770 sebelum Masehi. Periode ini pun dibagi menjadi dua subfase utama, yaitu periode musim semi dan juga musim gugur yang terjadi pada tahun 770 hingga tahun 476 sebelum Masehi, serta periode negara-negara berperang yang terjadi pada tahun 475 hingga tahun 221 sebelum Masehi. Selama dinasti Zhou Timur, kekuasaan Raja Zhou melemah dan otoritas pusat digantikan oleh dominasi negara-negara bagian yang semakin independen. Raja hanya menjadi penguasa simbolis tanpa kekuatan militer atau politik yang nyata. Dan negara-negara bagian yang sebelumnya tunduk kepada Raja Zhou mulai beroperasi secara independen dan memperkuat kekuasaan lokal mereka masing-masing. Sistem feodal negara Zhou Timur yang awalnya dirancang untuk menjaga harmoni mulai runtuh, dan para penguasa feodal mengabaikan kewajiban mereka kepada Raja Zhou Timur dan seringkali berperang satu sama lain untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Selama periode negara-negara berperang, 7 negara besar seperti Qin, Chu, Zhou, Wei, Han, Yan, dan negara Qi mendominasi lanskap politik, dan negara-negara ini mengabaikan otoritas simbolis Raja Zhou Timur dan fokus mereka beralih pada persaingan untuk menjadi pemimpin tunggal Tiongkok. Pada abad ketiga sebelum Masehi, negara Qin yang telah menjadi kekuatan dominan di barat mulai memperluas wilayahnya ke arah timur, di mana pada tahun 256 sebelum Masehi, pasukan Qin menaklukkan Luoyang dan menghapus gelar Raja Zhou, di mana raja terakhir dinasti Zhou Timur, yaitu Raja Nan, tewas pada saat pasukan Qin menyerang ibu kota Luoyang. Dan setelah kematiannya, tidak ada Raja Zhou yang mampu menghentikannya secara resmi dan mengakhiri dinasti Zhou Timur. Keruntuhan dinasti Zhou Timur menandai akhir sistem feodal tradisional yang telah berlangsung selama hampir 1 milenium, dan dinasti Qin menyusul menggantikannya dengan pemerintahan yang terpusat. Runtuhnya Zhou Timur membuka jalan bagi negara Qin untuk menyatukan seluruh Tiongkok pada sekitar tahun 221 Masehi. Dinasti Qin mewarisi banyak elemen sistem politik dan sosial yang mulai berubah selama dinasti Zhou Timur, di mana dinasti Zhou memberikan dasar budaya, etika, dan filosofi yang terus hidup dalam masyarakat Tiongkok, seperti filsafat Konfusianisme, Taoisme, dan juga legalisme.
Dinasti Zhou yang bertahan selama hampir 800 tahun lamanya adalah salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Meskipun diakhiri dengan keruntuhan yang lambat dan penuh konflik, warisannya meninggalkan jejak yang mendalam pada perkembangan budaya, politik, dan filsafat Tiongkok kuno. Pada puncaknya, dinasti Zhou membangun sistem feodal yang menyatukan wilayah yang luas di bawah kendali penguasa pusat. Sistem ini tidak hanya mengatur struktur politik saja, akan tetapi juga menjadi dasar hubungan sosial yang mengedepankan kesetiaan dan juga hierarki. Ketika kekuatan dan pengaruh Raja Zhou perlahan memudar, terutama selama periode Zhou Timur, kekacauan politik melahirkan dinamika yang baru yang membentuk masa depan Tiongkok. Di bawah payung dinasti ini, lahir berbagai tradisi filsafat besar seperti Konfusianisme, Taoisme, dan juga legalisme. Ide-ide tersebut pun muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan sosial dan juga politik yang menawarkan panduan, moral, harmoni, dan pemerintahan yang efektif. Pemikiran ini tidak hanya mempengaruhi era itu, tetapi terus menjadi inti identitas Tiongkok selama berabad-abad lamanya. Akhir dinasti Zhou pada sekitar tahun 256 sebelum Masehi, ketika negara Qin menaklukkan Luoyang dan menghapus raja terakhirnya, adalah simbol transformasi besar dalam sejarah Tiongkok. Keruntuhannya menandai akhir era feodal tradisional dan membuka jalan bagi dinasti Qin yang membawa Tiongkok menuju penyatuan dan pemerintahan terpusat. Namun dinasti Zhou tidak pernah benar-benar bisa dilupakan. Sistem kalender, gagasan tentang mandat surgawi, dan struktur politik yang dikembangkan pada era Zhou tetap menjadi referensi penting bagi dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Zhou adalah dinasti yang melahirkan dasar-dasar peradaban Tiongkok, menunjukkan bahwa meskipun suatu era berakhir, esensi budaya dan juga filosofinya dapat bertahan dan terus memberi arah bagi perjalanan bangsa. Dinasti Zhou sendiri mengajarkan bahwa peradaban adalah hasil dari adaptasi dan juga inovasi. Dari keagungan awalnya hingga keruntuhan yang kompleks, dinasti Zhou adalah bukti bahwa bahkan di tengah perubahan besar, semangat kebijaksanaan dan warisan dapat terus hidup.